Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Sarjaya di AW. Jadi di sini kita akan kembali melanjutkan seri pembuatan aplikasi piutang kitab. Jadi pencatatan piutang terbaru 2021. Jadi jika teman-teman sudah mengikuti seluruh video terbaru saya, itu sudah teman-teman dapatkan sampai part 3. Jadi dari part 1 sampai part 3 itu sudah selesai. Nah, di seri kali ini kita akan fokus bermain formula teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan seperti apa untuk pembuatan formula di tabel-tabel yang telah kita buat. Jadi kembali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini namun belum subscribe, agar di subscribe dulu teman-teman ya, sebagai bentuk dukungan teman-teman kepada saya. Dan tetap teman-teman tetap bisa update video-video terbaru dari saya. Nah, bagi teman-teman yang merasa bahwa video dari saya bermanfaat, silahkan di like, kemudian di share juga ke teman-teman yang lain supaya makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, langsung saja teman-teman ya. Coba dicek dulu file latihan yang kemarin teman-teman buat. Itu harusnya sih sudah ada 5 sheet. Harusnya sudah ada 5 sheet. Kemudian kita coba cek dulu yang pertama itu di customer. Di sini ada formula yang akan kita berikan nanti teman-teman. Nah, namun sebelum itu di invoice-nya ini supaya kita bisa lihat hasil yang sama. Jadi untuk customer ini teman-teman bisa buatkan dulu. Ini saya sudah buat juga sama. Oke. Kemudian di kasbanknya kita cek kasbannya dulu. Ini K001 dengan B001. Nah, ini kita ubah dulu KB. Sorry, kita gunakan saja K001. Ini tidak ada masalah. Nanti kita menyesuaikan saja. Di tanggal ini teman-teman ya, coba buat dulu ada 2 transaksi. Kalau di sini adalah C002. Oke, kita cek dulu teman-teman. Nah, ini kita hanya membuat dulu sampel saja. Jadi terserah, misalkan termin ini 7 hari, kemudian ini 14 hari. Nah, ini bisa center dulu. Nah, keterangan tambahan di sini bisa teman-teman buatkan keterangan 1, keterangan 2. Jadi ini hanya untuk menguji saja teman-teman ya, supaya kita bisa memudahkan dalam pembuatan formulanya. Nilai invoice-nya misalkan di sini ada ya, kita buat 1.200.000. Oke, ini belum ke format accounting. Oke. Nah, sekarang ini 750.000. Ini adalah 2 invoice teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman ada invoice ya, ini tinggal teman-teman masukin saja supaya bisa didata. Di jatuh tempo ini teman-teman buatkan formula biasa saja. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini hanya formula if standar saja. Jadi kita hanya menjumlahkan. Tapi kita pasang dulu logika supaya kalau misalkan teman-teman tambah saja seperti ini. Sorry, sama dengan 7 termin ditambah dengan tanggal, jadi tanggalnya ditambah 7 hari, itu sudah sesuai di sini. Namun di sini ada yang mengganjal teman-teman ya, ini salah padahal ini kosong. Nah, maka dari itu jika teman-teman ingin memberikan formula ini tambahan supaya error, maka supaya tidak error seperti ini muncul tanggal yang 1900, itu teman-teman silakan ketikkan, kita hapus dulu, sama dengan jika, jadi if
Jika tanggal sama dengan kosong, jadi kosong itu tanda kutip dua kali teman-teman, maka hasilnya juga akan kosong. Jadi seperti itu. Nah, namun jika ini salah, maka artinya ini tidak kosong tanggalnya, maka termin kita tambahkan saja dengan tanggalnya, lalu enter. Saat teman-teman copy ke bawah kemudian paste, itu akan seperti ini hasilnya. Nah, kenapa ini kosong? Karena memang teman-teman buat formulanya itu kalau tanggalnya yang di sini kosong, maka yang muncul juga di jatuh tempo itu kosong, seperti itu. Sekarang ini ada status teman-teman ya, belum lunas dan lunas. Jadi ini ada belum lunas, lunas, belum lunas, dan lunas. Jadi seperti itu statusnya. Ini nanti teman-teman yang kita buat karena masih ada formula yang perlu teman-teman selesaikan dulu. Nah, di invoice di sini, oke, oke. Ini adalah di invoice-nya dulu. Kita akan buat dulu nama. Jadi selanjutnya itu adalah kita membuat namanya dulu teman-teman. Jadi seperti ini. Oke, jadi ini ada apa penamaannya. Jadi di sini jadi kita buat nama dulu. Di tanggal ini teman-teman klik saja B. Oh ini sudah, oh ya sorry, ini ternyata kemarin sudah kita buat ya. Jadi ini cukup memudahkan kita nanti karena sudah ada namanya. Kemudian di pembayaran kita cek dulu, kayak ini masih kosong. Oke, tanggalnya bukti KM ini sembarang saja teman-teman ya, bukti kas masuk yang pertama. Nomor invoice itu kita akan, nah ini tidak boleh diisi sembarangan, kita harus ambil data dari invoice-nya, misalkan ini teman-teman. Nah ini baru bisa tersimpan. Jadi bisa juga ketik manual, bisa juga sama dengan, jadi tergantung kebiasaan teman-teman. Nah kode bank di sini bisa teman-teman masukkan untuk kas tunai, misalkan pembayaran. Oke. Di sini ada misalkan pembayarannya itu 500.000. Teman-teman ya. Kita ubah ke accounting dulu. Oke, jadi di sini kita akan berikan nama dulu. Di sini saya gunakan PB atau pembayaran underscore. Jadi PB underscore tanggal. Ingat, saya ulang-ulang lagi teman-teman, tidak menggunakan spasi pada saat pembuatan name box. Kalau memang harus ada jarak itu silahkan gunakan underscore-nya. Nah, di bukti KM ini kita buat lagi PB underscore bukti. Ini PB underscore INV. PB underscore kode. PB underscore nama. PB underscore keterangan. Underscore jumlah. Oke, jadi semua sudah memiliki nama teman-teman. Jadi ini adalah cara paling umum saya gunakan supaya mempermudah teman-teman dalam pembuatan formulanya. Jadi nama itu teman-teman buat harus detail dan mudah diingat ya. Nah, di sini teman-teman ada invoice, di sini harus ada status yang dimunculkan. Jadi ini statusnya muncul kalau ada pembayarannya. Jadi
Kalau di sini teman-teman ya, oke. Ini sekarang kita buat dulu, kita perlu data. Sebenarnya untuk membangun logikanya teman-teman harus tahu dulu bahwa invoice ini nilai invoice-nya 1.200.000. Kalau misalkan di pembayaran sudah ada juga 1.200.000, berarti 0, itu hasilnya lunas. Nah, patokannya kita di sini di invoice. Nah, langkah pertama buat dulu sama dengan sum if. Jadi jumlahkan jika range-nya kita ambil di invoice di PB invoice. Ini ada PB invoice-nya. Kriterianya adalah invoice ini teman-teman. Oke. Lalu yang dijumlahkan atau sum range-nya ini kita gunakan yang tadi PB jumlah. Enter. Oh, ini sudah masuk teman-teman. Nah, ini ada 500.000. Logika yang akan kita bangun sama dengan begini teman-teman ya. Kita tambahkan buka kurung. Ini kita buat formula yang barunya, itu if jika nilai invoice dikurangi dengan sum if ini sama dengan, jadi ingat teman-teman ya, jika H7 dikurangi dengan sum if yang tadi hasilnya 500.000 sama dengan atau lebih besar atau sama dengan ini 0, maka di sini teman-teman buat teks belum lunas. If, jadi buat lagi, jika H7 dikurang dengan, kita copy saja formulanya. Oh, ini kepencet tadi teman-teman ya. Saya buat ulang dulu. Jadi H7 dikurang dengan jumlahnya, hasilnya lebih besar atau sama dengan 0, maka ini kita buat bukan lebih ya, harus lebih besar daripada 0, maka hasilnya ini belum lunas ya. Jadi penulisan teks harus menggunakan tanda petik 2 kali teman-teman. Nah, selanjutnya jika salah, berarti kita perintahkan lagi jika H7 dikurangi dengan, oke, kita langsung saja kosong coba. Nah, ini belum lunas. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau lunas teman-teman? Kalau lunas berarti H7 ini nilai invoice sudah sama dengan total di pembayaran. Jadi kita edit lagi, kita lanjut, hapus saja ini teman-teman ya. Jadi kita hapus saja yang tanda kurung, kemudian tanda petiknya kita tambahkan lagi if
tanggal ini dikurangi dengan sum if, kita copy saja sum if yang kita buat. Ini oke. Tambahkan saja. Sama dengan 0, maka lunas, kalau tidak maka ini kosong. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada kosong di sini, tapi muncul di sini tetap muncul lunas. Sekarang kita buat di sini. Jika jadi tanggal itu sama dengan kosong, maka kosong juga. Jika salah baru kita eksekusi untuk logikanya. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Di sini teman-teman sudah bisa hitung beberapa. Jadi misalkan di sini ada customer, ada berapa invoice-nya. Itu bisa menggunakan sama dengan jika kode sama dengan kosong, tanda kutip 2 kali, maka kosong juga teman-teman. Jika salah, maka teman-teman bisa menggunakan rumus conif. Jadi conif ini untuk membuat menghitung nilai kuantitinya saja teman-teman ya, konnya nilainya. Misalkan range-nya ini kita ambil dari PB. Jadi ada PB di sini kode. Oke ya, teman-teman, kita cek dulu kode invoice. Oke, kode invoice. Kriterianya adalah di sini, yang akan kita ambil di sini conif-nya, range-nya adalah C001, berarti PB customer kode, kemudian kriterianya adalah ini. Hasilnya ini 0. Kita cek di sini. Di sini ada C001, ada 1 teman-teman ya. Kita cek dulu di customernya. Sini kita cek mana yang salah. Conif-nya ini jalan tidak ya? Jalan. Kita coba di sini yang kita pergunakan ya. Oke. Ini C001. Oh, sorry, bukan PB invoice ya. Tapi di sini kode invoice. Sorry, saya salah di sini. Jadi, teman-teman, jika ada error, jangan langsung bilang salah, tapi dicek dulu, jangan sampai ada pengambilan yang salah teman-teman. Jadi di sini ada dari INV-nya. Nah, ini 1, kemudian teman-teman tambahkan dan kutip 1 invoice biar lebih menarik. Oke.
Di 0 invoice, ada 1 invoice. Total piutang ini teman-teman bisa menggunakan sum if saja. Jadi sama dengan jika kode sama dengan kosong, jadi kita kosongkan saja. Namun jika tidak kosong, maka kita sum if. Jadi jumlahkan jika. Range-nya ini kita ambil di INV customer. Oke, kode ini ya. Kode kriterianya adalah ini. Sum range-nya adalah INV yang mana ya, jumlah. Kita pakai jumlah dulu ini. Ini tipe teman-teman, bisa jumlah. Ini sudah, kita tinggal copy saja. Pembayaran ini kita ambil dari baru data pembayarannya. Misalkan ini kan ada nomor invoice-nya, itu ada di PB invoice. Jadi PB invoice dengan jumlah. Kita coba masukkan dulu teman-teman. Di customernya sama dengan, jadi copy saja yang sudah jadi. Jadi ini tripnya teman-teman ya. Copy yang sudah jadi, kemudian paste, tapi edit dulu. Ini bukan lagi invoice, tapi sudah PB kode. Sini bukan INV, jadi semua yang INV dihapus dulu teman-teman. Jumlah. Ntar, nah ini error teman-teman ya. Kita cek dulu invoice-nya itu ke customer-nya. Oke. Ternyata belum ada customer-nya ya. Di pembayaran ini kita perlu tambahkan untuk panggil customer-nya. Sorry teman-teman, saya lupa tadi. Jadi ini teman-teman ya. Di pembayaran kan tidak minta nama customer karena customernya sudah ikut ke invoice-nya. Jadi ini yang tinggal kita pindahkan, ambil data dari invoice no. Jadi misalkan begini. Oke. Sekarang kita buat dulu di pembayaran. Nah, sama dengan indeks invoice kode. Jadi kita buat invoice kode match. Lookup value-nya itu adalah invoice no. Kemudian koma, lookup array-nya itu kita ambil di invoice di PB, sorry ya, di PB pembayaran. Sorry. INV nama kode. Oke, kode. Kita coba cek dulu. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Tinggal copy. Ini yang error ini teman-teman bisa sama dengan if error. Jadi edit saja formulanya, masukkan if error. Kalau error ini kita muncul tanda petik saja kosong. Nah, seperti ini teman-teman.
Jadi ini nanti kita akan hubungkan dengan info apa dengan customer ini. Kita cek dulu, kita harus berikan nama dulu yang di pembayaran ini teman-teman. Ini adalah filter pb underscore filter. Nah, sekarang kita kembali ke formula di customernya. Ini error karena tidak ditemukan. Jadi pb kode seperti ini. Jadi pb kode pb filter oke, ini pb filter, lalu range-nya dari 7 pb jumlah, enter, copy dulu. Oke, kita ubah formatnya dulu, kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Piutang akhir sama dengan piutang dikurangi dengan pembayaran. Oke, nanti yang error ini teman-teman bisa tambahkan seperti biasa if errornya. Jadi if error kemudian koma kosong. Ini sudah selesai teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, misalkan ingin konsultasi, bisa via WhatsApp, bisa komentar di video, tapi bisa juga teman-teman join di grup Telegram yang nanti saya bagikan ke deskripsi video atau di keterangan komentar untuk videonya. Nanti teman-teman bisa join, nanti kita bisa diskusi kebutuhan teman-teman. Untuk kesempatan kali ini cukup dulu teman-teman ya, supaya teman-teman bisa memahami penggunaan formula-formula yang dipakai, walaupun sebenarnya sudah sering saya gunakan, namun ini bisa teman-teman sesuaikan untuk kebutuhannya masing-masing. Oke, mungkin itu dulu teman-teman seri belajar kita untuk yang part 4 ini, piutang usaha. Nanti kita lanjut di seri berikutnya. Salam dari saya, Sarjayadi Awe.